Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Wawan Kurniawan, NIM 904118042, jurusan akuntansi. Syukur alhamdulillah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat iman. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menjelaskan tentang materi-materi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau disingkat dengan SIM. Pada pertemuan ke-10 yaitu keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan dengan menggunakan aplikasi perusahaan, dan pertemuan ke-14 mengenai crowdfunding. Selamat menyaksikan. Oke, terlebih dahulu kita akan menjelaskan pada pertemuan ke-10 mengenai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan dengan aplikasi perusahaan yang dimiliki. Di sini ada 3 poin penting yang perlu kita pahami dari pertemuan ke-10 ini, yaitu sistem perusahaan. Jadi di sini poin pertama itu adalah sistem perusahaan. Kedua, sistem manajemen rantai pasokan atau disingkat SCM. Dan yang ketiga adalah sistem manajemen hubungan dengan pelanggan atau disingkat dengan CRM. Pertama, pada poin pertama yaitu sistem perusahaan. Bagaimana sistem perusahaan bekerja? Di sini kita ketahui bahwa ada begitu banyak divisi di dalam suatu perusahaan. Ada beberapa hal yang dipertanggungjawabkan baik dari setiap divisi di dalam perusahaan, baik itu divisi keuangan dan akuntansi, baik itu divisi penjualan dan pemasaran, baik itu divisi sumber daya manusia, maupun yang terakhir yaitu divisi manufaktur dan produksi. Keempat divisi ini mempunyai tanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan dengan melaporkan setiap aktivitasnya ke dalam bentuk data. Jadi di sini ya, setiap divisi itu membuatkan laporan atas setiap aktivitasnya, baik itu berkaitan dengan keuangan, produksi, pelanggan, situasi pasar, dan pemasaran lainnya, itu dilaporkan dalam bentuk data atau informasi kepada manajer, sehingga sistem perusahaan akan mengolah dan menganalisis setiap laporan-laporan yang masuk atas pertanggungjawaban dari setiap divisi, sehingga mudah di dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini sistem perusahaan atau aplikasi perusahaan diciptakan untuk memudahkan dalam hal kecepatan dan keakuratan dalam penganalisisan, sehingga keputusan yang diambil itu tepat sasaran. Di sini yang perlu kita pahami juga bahwa aplikasi perusahaan ini untuk memudahkan pengelolaan pengerjaan suatu perusahaan dalam hal mengetahui setiap kondisi, baik itu pemasarannya, baik itu situasi pelanggannya, dan situasi pasar maupun produksinya. Jadi aplikasi ini akan menganalisis setiap kegiatan-kegiatan yang telah dilaporkan oleh setiap divisi, sehingga manajer mampu mengambil keputusan yang tepat dan strategis. Jadi di sini ada beberapa aplikasi yang saya akan perkenalkan yang biasa digunakan suatu perusahaan dalam hal menganalisis
baik itu di setiap divisi-divisi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama yaitu ada SCM, ada CRM, ada ERP, dan DBMS. Ya, di sini dari masing-masing contoh aplikasi ini banyak ya nama aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda. Jadi di sini apa kemampuan aplikasinya? Apa kualitas dari aplikasi yang kita akan pilih nanti. Jadi di sini tergantung dari jenisnya ya. Baik itu aplikasi DBMS ya. Keunggulannya di sini adalah mengelola database perusahaan. Sedangkan ERP ya mengintegritaskan informasi yang diproses bisnis yang berbeda. CRM mengelola hubungan dengan konsumen, sedangkan SCM mengelola hubungan dengan supply. Selanjutnya, yang mana yang dibutuhkan oleh perusahaan? Dari keempat aplikasi ini, yang mana prioritas kita untuk digunakan di perusahaan kita? Di sini ya tergantung dari proses bisnis perusahaan. Bisa atau lebih aplikasi yang dibutuhkan. Bisa semuanya, bisa satu atau dua aplikasi yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya adalah bagaimana menentukan aplikasi yang tepat. Ya, kondisikan dengan kebutuhan perusahaan lagi. Ya, di sini ya bagaimana menentukan aplikasi yang tepat tergantung dari kebutuhan perusahaan kita. Apakah kita membutuhkan aplikasi untuk lebih mengenal pelanggan kita? Kita menggunakan aplikasi untuk mengelola database, kita gunakan ya BMS. Kalau kita ingin mengetahui situasi pasokan bahan baku dan lain-lainnya supplier, ya kita gunakan aplikasi SCM untuk mengetahui hubungan kita dengan supplier. Selanjutnya pada poin kedua yaitu manajemen rantai pasokan. Di sini apa yang atau disingkat dengan SCM. Di sini bagaimana proses bisnis ya, mengelola bahan mentah, mengelola menjadi bahan setengah jadi, barang jadi, dan mendistribusikan pada pelanggan. Di sini tugasnya aplikasi SCM untuk ya proses mengenai bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi situasinya, dan bagaimana distribusi ke pelanggan. Jadi di sini tugasnya SCM itu mengenai pada bidang produksi. Aplikasi SCM di sini membantu perusahaan ya merencanakan rantai pasokannya, mengelola dan menganalisis beberapa banyak produksi yang akan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, berapa banyak persediaan bahan mentah, setengah jadi, dan barang jadi, bagaimana proses distribusi, pengiriman ya hingga sampai ke tangan konsumen. Jadi ini tugasnya aplikasi SCM ya, hubungannya dengan produksi hingga sampai ke tahap pengiriman barang ke tangan konsumen. Jadi intinya apa untungnya perusahaan pakai aplikasi SCM ini, yaitu perusahaan punya informasi yang akurat tentang apa yang diproduksi, disimpang, dan dipindahkan. Perusahaan bisa mengimbangi permintaan konsumen, mengurangi persediaan, mempercepat waktu pemasaran produk. Jadi ini keunggulannya dari SCM, sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat sekali bagi perusahaan yang bergelut pada perusahaan manufaktur atau produksi barang. Selanjutnya yaitu pada poin ketiga, yaitu manajemen hubungan pelanggan atau disingkat dengan CRM. Jadi aplikasi CRM ini ya membantu kita dari segi atau dari sudut
pelanggan atau konsumen kita. Ya, di sini aplikasi CRM ya membantu perusahaan ya mengenal lebih baik konsumen perusahaan, mengelola dan menganalisis ya keenam aspek. Yang pertama, mengetahui bahwa siapa pelanggan yang lebih loyal. Jadi aplikasi CRM ini mampu mengetahui bahwa konsumen A lebih loyal ketimbang dengan konsumen B dari sudut pandang dari mungkin kesetiaan dengan produk kita, kepuasan dengan layanan kita, dan setiap tahunnya itu konsumen A selalu membeli produk kita. Kedua, apa produksi yang mereka minati? Apa produk yang konsumen minati dan sukai? Aplikasi CRM mampu mengetahui setiap produk yang konsumen suka, baik itu dari segi harganya yang lebih murah ataupun kualitasnya. CRM mampu mengetahui produk yang konsumen sukai. Ketiga, yaitu berapa banyak uang yang konsumen belanjakan di perusahaan kita. CRM mampu mengetahui berapa kemampuan atau kapasitas konsumen kita dalam hal membelanjakan uangnya untuk membeli produk kita. Inilah kehebatan dari CRM. Selanjutnya yaitu bagaimana nilai konsumen tersebut bagi perusahaan. Berapa nilai atau seberapa pentingnya perusahaan kita di mata konsumen. CRM mampu mengetahui bahwa perusahaan kita ini di mata konsumen itu bernilai atau berperilaku baik dari segi pelayanan yang mungkin, ataupun dari segi aspek kebijakan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga konsumen menganggap bahwa perusahaan kita ini baik dan terintegritas. Selanjutnya adalah bagaimana perusahaan menghubungi konsumen. Jadi CRM ini menyimpan data-data konsumen kita, baik dari segi nomor WhatsApp-nya, Instagram, Facebook maupun emailnya. Jadi CRM mampu mengetahui setiap apa-apa yang mereka ketahui dari konsumen, sehingga ketika kita menghubungi mereka kita langsung memperoleh data-datanya. Selanjutnya yang terakhir adalah apa yang dapat perusahaan lakukan untuk mempertahankan mereka. Jadi di sini perusahaan mampu mengetahui bahwa hal-hal yang mempertahankan konsumen kita mungkin ya dari segi mempertahankan kualitas barang kita, dan tidak menaikkan harganya, sehingga konsumen tetap loyal dengan perusahaan kita. Jadi di sini ya perspektif dari CRM yaitu dari segi penjualan, pelayanan, dan pemasaran. Jadi 3 aspek yang CRM menganalisisnya, atau CRM menganalisis ketiga hal ini, yaitu penjualan, layanan, dan pemasaran. Demikian yang mungkin saya sampaikan pada pertemuan ke-10 mengenai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan dengan aplikasi perusahaan yang mereka miliki, baik itu SCM, CRM, dan ada beberapa aplikasi lainnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi pada pertemuan ke-14 mengenai crowdfunding. Jadi crowdfunding merupakan suatu aplikasi yang sangat tren dan sangat populer, baik itu di dunia maupun yang terkhusus di Indonesia.
ya, karena adanya wabah virus corona yang terjadi di seluruh dunia maupun yang terjadi di Indonesia, ya, menjadikan crowdfunding ini merupakan sesuatu hal yang sangat populer dan banyak orang mengakses aplikasi crowdfunding ini, sehingga dalam hal peranan untuk penghimpunan dana dari sebagian besar orang untuk tujuan atau project, untuk donasi, untuk bantuan para korban COVID-19, maupun masyarakat yang membutuhkan masker dan sembako. Jadi hadirnya crowdfunding ini sangat bermanfaat sekali, apalagi di zaman sekarang atau saat ini terjadinya wabah COVID-19 atau virus corona. Jadi crowdfunding ini berasal dari kata crowd, yaitu keramaian. Jadi di sini fungsi atau peranan crowdfunding itu sendiri adalah menghimpun dana, atau mengumpulkan dana dari sebagian besar orang untuk project ataupun tujuan, baik itu penggalangan dana, investasi maupun pemberian pinjaman untuk usaha-usaha ataupun UKM yang membutuhkan dana dalam hal merintis usahanya. Oke, kita lanjutkan ke tipe-tipe ataupun model dari crowdfunding itu sendiri. Jadi di sini yang saya pahami dari penjelasan Ibu Rahma selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau disingkat dengan SIM, ada 5 tipe yang mewakili dari contoh dari crowdfunding itu sendiri. Ya, di sini ada 5 tipe dari crowdfunding. Ya, di sini tipe yang pertama yaitu crowdfunding yang benar-benar dikhususkan untuk pemberian bantuan atau donasi tanpa meminta imbalan. Maksudnya di sini adalah crowdfunding ini dikhususkan untuk penggalangan dana ataupun pemberian donasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, tanpa ada imbalan ataupun balasan. Jadi contohnya di sini adalah pemberian bantuan berupa makanan, APD untuk tim medis yang menangani pasien virus corona. Jadi di sini ada contoh-contoh juga, contoh-contoh lain yang saya sebutkan tadi. Ada pemberian donasi atau bantuan kepada korban banjir, kebakaran, penderita kanker yang tidak mampu dalam hal pembiayaan rumah sakitnya. Kedua, ada namanya tipe pemberian modal atau pemberian pinjaman kepada pengusaha dalam memulai atau merintis usahanya, yang dalam hal ini membutuhkan modal tanpa jaminan cukup mengirimkan proyek ataupun kegiatan apa yang ingin dirintis. Jadi di sini dalam hal pemberian pinjaman. Jadi crowdfunding ini tipenya yang kedua yaitu crowdfunding memberikan pinjaman kepada pengusaha-pengusaha muda yang ingin merintis usahanya, mungkin terkendala dengan modal, maka crowdfunding siap untuk memberikan pinjaman modal tanpa jaminan, cukup mempoles ataupun membuat poster ataupun video yang mengenai apa saja usaha yang ingin dirintis tanpa
ada jaminan. Ketiga, tipe yang ketiga ini yaitu crowdfunding, memberikan dana dalam bentuk investasi dan memperoleh reward, yaitu saham dan memperoleh dividen. Ya, di sini tipe yang ketiga, crowdfunding memberikan investasi ataupun penanaman modal kepada perusahaan-perusahaan yang skalanya besar dengan adanya saham atau yang dipegang. Jadi di sini investasi dalam bentuk saham dan memperoleh keuntungan berupa dividen. Selanjutnya, tipe yang keempat yaitu crowdfunding, dapat dana dari orang dan memberikan imbalan berupa hadiah, berupa barang ataupun diskon pembelian produk barang tersebut. Jadi di sini crowdfunding dalam aplikasi ini memberikan dana dan memperoleh hadiah ataupun timbal balik berupa mungkin diskon atas barang ataupun memperoleh hadiah, mungkin hadiah barang dari produk yang dihasilkan. Jadi di sini tidak berupa uang tidak berupa uang. Jadi crowdfunding yang tipe keempat ini memperoleh reward ataupun keuntungan berupa hadiah, baik itu barang maupun pelayanan, bukan berupa uang. Jadi di sini perbedaan antara tipe yang ketiga dengan tipe yang keempat. Selanjutnya untuk tipe yang kelima, jadi yang terakhir ini yaitu pemberian dana memperoleh persenan dari keuntungan dari proyek yang didanai. Jika proyek berjalan dan memperoleh keuntungan, maka pemberi modal memperoleh persenan yang sudah disepakati dari keuntungan yang diperoleh. Jadi di sini crowdfunding jenis ini atau tipe ini dia itu memperoleh keuntungan diambil dari atau cara penghitungannya dari persenan atas keuntungan yang sudah ditetapkan. Jadi sebelum mungkin melakukan penanaman saham ataupun investasi, ada perjanjian jika setiap tahunnya itu ada 10% dari keuntungan itu adalah reward atau pendapatan dari si pemberi modal. Jadi di sini adalah persenannya. Selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh dari crowdfunding yang tadi. Jadi untuk tipe yang pertama itu aplikasinya yaitu aplikasi Kitabisa, karena yang paling banyak dan paling populer di Indonesia. Jadi aplikasi untuk tipe yang pertama yaitu pemberian bantuan ataupun donasi bisa diakses di aplikasi Kitabisa. Untuk tipe yang kedua yaitu aplikasi yang bisa kita gunakan adalah Akseleran, yang memberikan pinjaman ataupun modal kepada pengusaha muda yang ingin merintis usahanya yang terkendala dengan permodalan. Selanjutnya contoh aplikasi untuk tipe yang ketiga yaitu penanaman modal dalam bentuk investasi saham, yaitu crowddana. Jadi crowddana ini adalah penitipan dana untuk diinvestasikan dan memperoleh saham dan
atas modal yang telah diinvestasikan dan memperoleh atau keuntungan dari dividen atau pembagian keuntungan berdasarkan saham yang dibeli. Selanjutnya yang untuk tipe yang keempat, ya, crowdfunding atau aplikasinya yaitu Indogivin. Ya, Indogivin yaitu diperoleh dari ketika kita itu memberikan bantuan ataupun memberikan pinjaman atau investasi, maka kita akan memperoleh poin, bukan uang ya, tapi poin yang dapat ditukarkan dalam bentuk produk yang kita inginkan. Jadi di sini setiap kali kita melakukan bantuan ataupun ya investasi, maka kita mendapatkan poin, dan poin ini bisa ditukarkan dengan barang yang kita inginkan ataupun jasa. Syarat selanjutnya kita akan membahas tentang syarat. Jadi syarat memperoleh dana dari crowdfunding ada dua. Yang pertama yaitu ya, kita terlebih dahulu mengkampanyekan project ya ataupun kegiatan yang kita ingin lakukan atau kita ingin rintis ya, baik itu dalam bentuk poster, video, foto ya, baik itu donasi maupun ingin memperoleh pinjaman ya, itu dikerjakannya sangat baik dan kreativitas yang sangat tinggi sehingga para ya investor ataupun yang ingin melihat ya, yang melihat kegiatan Anda di aplikasi ya, crowdfunding tertarik dengan presentasi Anda ya, dengan project Anda, sehingga mereka tidak segan-segan untuk menanamkan investasi di perusahaan Anda ataupun ya memberikan donasi. Kedua ya, project yang dibutuhkan project yang butuh didana benar-benar mempersiapkan konsep yang baik supaya membuat orang ya minat untuk donasi maupun investasi ke project kita ataupun kegiatan kita. Sama halnya yang tadi ya, kita harus mengemas dan ya membuatnya menarik agar investor ataupun orang yang itu tertarik dengan proyek kita dan kegiatan kita maupun hal-hal yang ingin kita lakukan, baik itu membantu orang lain sehingga orang yang melihatnya bisa ya atau ingin terlibat untuk membantu orang lain juga. Ya di sini hadirnya crowdfunding itu ya, bagaimana caranya kita ya menyalurkan dana kita untuk ya orang-orang yang membutuhkan yang terkendala dengan dana. Jadi hadirnya crowdfunding ini adalah kebersamaan. Jadi ya uang yang nilainya cuma ya 1.000 rupiah, tapi ketika kita kumpulkan secara bersama-sama dengan puluhan banyak orang ya bisa menjadi banyak. Bisa saja ya uang itu bermanfaat bagi orang lain. Kita coba bayangkan ya, ketika tiap orang ya memberikan uang itu 1.000 rupiah satu orang, lalu ketika orang lain ikut terlibat ya membantu orang tersebut, membantu korban bencana banjir ataupun COVID-19 ini, coba bayangkan kalau ada 10.000 orang ya masing-masing menyumbangkan 1.000 rupiah, itu sangat besar sekali nilainya. Kalau satu orang itu kita anggap bahwa 1.000 rupiah itu cuma membeli kerupuk, tapi kalau kita bersatu ya bersama-sama ya saling tolong menolong, itu jumlahnya sangat besar.
bisa sampai 10 jutaan, 100 jutaan, karena adanya kepedulian. Jadi hadirnya crowdfunding ini sangat bermanfaat sekali. Cukup sampai di sini dari pembahasan saya mengenai materi pada pertemuan 10, yaitu keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan dengan menggunakan aplikasi perusahaan. Dan pertemuan ke-14 mengenai crowdfunding. Mungkin ada banyak kesalahan kata dari saya maupun kesalahan teori ataupun gagasan saya ucapkan mohon maaf, karena saya sendiri juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen saya, yaitu Ibu Rahma, yang telah membimbing saya dalam hal menyelesaikan studi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan saya akhiri channel saya dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.